Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kembali kajian kitab Ta'lim wa Ta'alim karya Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Kita mulai dengan muqaddimah penulis di halaman 33 Romawi. Beliau memulai dengan segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memuliakan Bani Adam dengan ilmu dan amal atas semua makhluknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin Arab dan Ajam bangsa selain Arab, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sumber ilmu dan hikmah. Kita berhenti sejenak di paragraf pertama ini. Beliau memulai dengan menyampaikan bahwasanya Allah telah memuliakan Bani Adam, yaitu manusia. Apa yang Allah muliakan dari Bani Adam, yaitu manusia, selain dari makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu adalah ilmu. Perhatikan, manusia yang mulia adalah yang Allah berikan ilmu kepadanya. Kemudian tidak hanya ilmu, tapi juga amal. Lalu Syekh Az-Zarnuji menyampaikan juga bahwasanya para keluarganya, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk tentunya Nabi Muhammad SAW, adalah sumber ilmu dan hikmah. Perhatikan bagaimana seharusnya kita mengambil ilmu dari yang paling awal, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian bagaimana keluarganya, istri-istrinya, kemudian juga tentunya adalah para sahabatnya. Selanjutnya beliau menyampaikan, amma ba'du, ketika saya melihat banyak dari penuntut ilmu pada zaman kita bersungguh-sungguh, tetapi tidak sampai kepada ilmu, tidak dapat mengambil manfaat darinya, terhalang dari buahnya, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya. Kita berhenti sejenak di sini. Syekh Az-Zarnuji menyampaikan bahwa pada zaman beliau penuntut ilmu itu sangat bersungguh-sungguh sekali, masya Allah. Beliau menyampaikan hal ini di zamannya yang kurang lebih beratus-ratus abad yang lalu. Berabad-abad yang lalu atau beratus-ratus tahun yang lalu. Kalau kita melihat kenyataan pada hari ini, mungkin Syekh Az-Zarnuji akan menyampaikan bahwasanya masya Allah, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu di sini, di zaman kita ini yang tidak bersungguh-sungguh. Pada zaman beliau saja yang bersungguh-sungguh itu tidak sampai kepada ilmunya. Mereka nggak dapat ilmunya, mereka nggak bisa mengambil manfaatnya, mereka terhalang dari buahnya ilmu. Apa buahnya ilmu? Mengamalkan dan menyebarkannya. Ilmu saja tidak sampai, ataupun kalaupun sampai, maka mereka tidak bisa mengamalkannya, apalagi menyebarkannya kepada orang lain. Tentu di sini kita seharusnya merenung bagaimana orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh saja belum sampai kepadanya ilmu, bagaimana dengan kita yang seringkalinya tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau menyampaikan kenapa mereka tidak sampai ilmu kepada mereka padahal mereka sudah bersungguh-sungguh. Hal itu disebabkan oleh karena mereka keliru dalam menempuh jalan untuk mencari ilmu dan meninggalkan syarat-syaratnya. Dan siapa yang salah jalan maka akan tersesat dan tidak akan meraih tujuan, baik sedikit maupun banyak. Maka saya ingin menjelaskan kepada mereka cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami dari buku-buku dan yang saya dengar dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan hikmah. Maka di sini Al-Imam Syekh Az-Zarnuji menyampaikan bahwasannya ternyata para penuntut ilmu yang sudah bersungguh-sungguh tersebut mereka salah jalan. Mereka meninggalkan syarat-syaratnya dalam menuntut ilmu. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Bagaimana syarat-syarat kita mendapatkan ilmu? Bagaimana syarat-syarat dalam menuntut ilmu?
Nanti insya Allah beliau akan menyampaikannya dalam bukunya ini. Kemudian beliau menyampaikan, dengan semua itu saya mengharapkan doa dan siapa saja yang menyukainya, para mukhlisin, supaya mendapatkan kemenangan dan keselamatan pada hari kiamat. Dan ini saya lakukan setelah beristikharah, memohon petunjuk dari Allah. Masya Allah, perhatikan bagaimana Syekh Az-Zarnuji menuliskan buku ini setelah beristikharah, memohon petunjuk dari Allah. Betapa menunjukkan adabnya beliau, bahwasanya beliau kita yakini sebagai seorang yang berilmu, tapi tetap saja beliau merasa rendah diri di hadapannya Allah, karena tentunya semua yang kita bisa lakukan itu hanya karena Allah. Sebagaimana ada sebuah kisah juga disampaikan bahwasanya Al-Imam Bukhari ini memiliki 600.000 hadis. Kurang lebihnya beliau punya hafalan 600.000 hadis atau bahkan lebih, tapi beliau hanya menuliskan di kitab Sahih Bukhari-nya hanya 7.000 saja. 7.500-an. Dan setiap kali beliau akan menuliskan hadis di dalam kitabnya tersebut, beliau melakukan sholat terlebih dahulu, sholat 2 rakaat. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa bahwasanya para ulama dulu, mereka berilmu tapi mereka tetap merasa rendah diri di hadapan Allah. Masya Allah. Kemudian Syekh Al-Zarnuji menyampaikan bahwasanya buku ini saya beri judul Ta'lim al-Muta'allim fit Tariqati at-Ta'allum, dan saya bagi menjadi beberapa pasal. Intinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ini cara belajar menuntut ilmu. Jadi ini belum belajar materinya, tapi kita bagaimana kalau kita ingin mendapatkan materi tersebut, caranya bagaimana? Apa syarat-syaratnya, apa adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Dalam kitab ini beliau membagi menjadi 13 pasal. Pasal yang pertama definisi ilmu dan fikih beserta keutamaannya, meluruskan niat ketika belajar, kemudian memilih ilmu, guru, teman, dan memunculkan keteguhan, mengagungkan ilmu dan ulama, lalu dilanjut lagi dengan kesungguhan, kontinuitas dan semangat, dan sebagainya. Akhirnya beliau di akhir Muqaddimah ini menyampaikan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah saya bertawakal dan hanya kepadanya saya kembali. Masya Allah. Demikian Muqaddimah dari Syekh Az-Zarnuji untuk kitab Ta'lim Muta'alim.